Salam bro dan sis yang saya banggakan. Jumpa kembali dengan saya Bro Indra dalam RHPS, Renungan Harian Pembawa Sukacita. Hari ini Kamis tanggal 10 November tahun 2022. Renungan saya ambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 20 sampai 25 dalam perikop kedatangan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kali ini saya beri judul Tidak Sedetik Pun Allah Meninggalkan Saya. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 20 dan 21 yang berbunyi, atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Seringkali kita berdoa memohon kehadiran Allah dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Allah itu sudah hadir dalam hidup kita sehari-hari. Hanya saja mungkin karena kita terlalu jauh berpikir menurut alam pikiran kita saja, sesuai yang saya mau, sehingga kita kurang peka akan kehadirannya. Hal ini juga digambarkan dalam bacaan hari ini, bahwa orang Farisi bertanya kepada Yesus, kapan kerajaan Allah akan datang? Padahal kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengah kita, yakni Yesus sendiri. Menyadari dan merasakan kehadiran Allah ternyata membutuhkan kepekaan dan kerendahan hati. Seringkali kita terlalu banyak menuntut kehadiran dan penyertaan Allah. Kita ingin supaya Allah selalu membimbing, menyertai, menolong, dan mendampingi tugas dan karya kita. Padahal sebenarnya Allah sudah dan selalu hadir dan berkarya dalam hidup kita. Kasih-Nya melampaui apa yang kita pikirkan, dan kemurahan-Nya melebihi dari apa yang kita minta. Hanya saja kita kurang mampu menangkap itu semua. Mungkin juga karena kita kurang mudah bersyukur dan terlalu banyak menuntut. Merasakan kehadiran Allah memang butuh ketajaman iman. Ia tidak hanya hadir di saat kita senang dan berhasil, melainkan juga di saat kita susah dan gagal. Hanya saja seringkali kita seperti orang Farisi yang selalu bertanya-tanya akan kehadiran Allah. Padahal Ia selalu hadir dan mendampingi kita. Tidak sedetik pun Ia meninggalkan kita. Bro dan sis, serta Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sepenggal kisah sharing saya ketika masih berusia remaja. Saat itu saya lulus SMP, namun karena kondisi orang tua yang tidak mampu untuk membiayai sekolah, sehingga untuk melanjutkan SMA saya harus pergi jauh dari orang tua. Waktu itu tahun 87, kota Jogja masih sepi, tidak seperti sekarang. Orang tua kami tinggal di daerah Jogja,
Tangerang. Perjalanan waktu itu sangat lama karena transportasi masih sangat susah. Belum ada alat komunikasi seperti handphone saat ini. Awalnya saya ke sana karena akan dibiayai sekolahnya oleh salah satu saudara saya yang bertugas sebagai seorang TNI. Namun karena suatu tugas negara, belum genap 1 semester saya ikut saudara saya ini. Saudara saya harus tugas ke Timur, sehingga praktis saya harus hidup sendiri di kota besar tersebut. Di usia yang masih sangat belia tersebut, di mana saya masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua, masih sangat membutuhkan kehadiran dan kedekatan orang tua, saya harus pisah jauh dari orang tua. Bahkan karena tidak ada uang, saya belum bisa mencari uang sendiri. Seringkali saya tidak makan. Untuk bayar SPP seringkali terlambat, belum terbayar karena belum ada kiriman dari saudara saya tersebut atau dari orang tua. Suatu ketika karena kontrakan rumah sudah habis, saya harus pindah kontrakan bersama dengan saudara saya yang lain lagi, yang jauhnya sekitar 3 jam lebih perjalanan naik bis. Itu pun harus ganti 3 kali bis, sehingga setiap hari saya harus berangkat sekolah jam setengah 4 pagi. Masih gelap, saya harus sudah berjalan menuju ke tempat armada bis. Itu pun sampai sekolahan jam 7 lebih 15 sampai setengah 8, yang tentunya pasti sudah terlambat. Padahal saya berangkat sudah menggunakan armada yang pertama berangkat. Maka setiap hari saya selalu terlambat masuk sekolah. Sering juga saya tidak punya uang, sehingga untuk naik angkutan saya harus istilahnya nebeng supaya diperbolehkan naik kendaraan tersebut. Pernah satu ketika saya harus jalan kaki yang jauhnya lumayan luar biasa. Untuk makan saya juga beruntung masih bisa minta dengan ibu kantin. Tapi kalau hari libur atau tanggal merah, sekolahan libur, dipastikan saya tidak makan. Itu sudah hal yang biasa saya rasakan. Bro dan sis, sungguh Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan tidak pernah terlambat memberi pertolongan. Di saat-saat seperti itu, ternyata ada teman satu kelas yang memperhatikan saya. Dia menawari saya. Sebelumnya dia tanya dulu kenapa sering telat, kemudian tanya tentang saya seperti apa keadaannya. Lalu dia menawarkan untuk saya tinggal di rumahnya yang tidak jauh dari sekolahan tersebut. Dengan senang hati saya menerima tawaran itu, dan luar biasa ternyata keluarga ini keluarga orang kaya pada saat itu. Jauh di luar ekspektasi saya. Saya sungguh kagum dengan keluarga tersebut. Ternyata Tuhan punya cara untuk menolong saya. Saya sungguh merasakan berkat karunia, damai sejahtera yang saya rasakan dari keluarga itu. Saya diberi tempat yang layak, yang bagus, bahkan mewah. Kemudian urusan makan, sarapan, makan siang, makan malam sudah selalu tersedia di meja makan. Kemudian pakaian, sudah ada ART yang mengurusi, menyetrika. Berangkat sekolah juga sudah ada yang mengantar. Dan luar biasanya saya sudah dianggap sebagai anaknya sendiri di dalam keluarga itu. Dan bahkan sampai lulus saya berada di keluarga tersebut. Ini suatu anugerah yang luar biasa yang saya rasakan pada saat itu.
sungguh kerajaan Allah hadir dalam diri saya yang saya rasakan. Damai, sejahtera, sukacita saya rasakan saat itu. Tidak sedetik pun Allah meninggalkan saya. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas kehadiran-Mu yang tiada henti dalam hidup kami. Bantulah kami selalu agar kami mampu menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Melalui bacaan Injil-Mu hari ini, semoga kami dapat melihat bahwa sebenarnya segala kebaikan dalam hidup ini hanya berasal daripada-Mu. Dan semoga kami dapat membagikan kebaikan-Mu itu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro dan Sis serta Bapak, Ibu dan saudara-saudari semua. Salam sukacita.